Seni, ini agak personal sih. Kalau aku nganggapnya sesuatu yang mengekspresikan diri kamu dengan media apapun, dengan kutipan sesuatu yang indah tapi. Halo, perkenalkan nama saya Katon Setiawan. Biasa terkenal sih Katon Terlihat ya. Kalau disebut saya sih toy maker secara umumnya. Jadi sculptor iya, painter iya, tukang repair juga iya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan mainan, statue, miniatur, apapun itu. Terus kalau workshop ini, workshop studio apapun namanya, bengkel, saya sebenarnya sih bengkel Katon juga sama. Jadi nggak ada brand tertentu sendiri. Itu mulainya tuh tahun 2018-2017an kalau nggak salah. Lokasinya di Jogja, sama gua sekarang pindah. Kalau dulu di Jakal, Jalan Kaliurang. Arti dibalik nama Katon Terlihat, beberapa orang yang terutama di luar Jawa ya, kan nggak tahu nih arti kata Katon itu apa. Jadi ya daripada aku jelasin ya udah aku kasih aja di belakangnya, Katon itu terlihat. Gitu. Nah itu jadi kayak gini nih. Ada yang bilang kan nama adalah doa gitu ya. Nah, nggak tahu nih, kayak aku ngerasa aja kayak sejak pakai nama Katon Terlihat tuh ya mungkin dilihat orang gitu. Ini kepedean banget. Kalau mulainya dulu berangkat dari kolektor, sekitar tahun 2015an itu mulai koleksi. Sampai sekarang jalan-jalan terus waktu 2017-18 tuh ngerasa kayak, oh kok main kok kurang detail ini ya, kok ini kurang gini ya, ada yang bisa diimprove. Dari situ belajar sendiri cara improve di YouTube dan lain-lain, tanya teman-teman juga caranya gimana, terus mulai iseng-iseng bikin-bikin, bongkar mainan juga, terus lama-lama oh kayaknya bisa nih bikin dari nol, beneran bikin, nggak cuma custom terus bongkarin atau apa, nggak cuma touch up gitu sebenarnya. Nah sampai sekarang ya gini jadi profesi gitu, keterusan gitu. Kalau divisi secara keseluruhan pokoknya kita tim Katon Terlihat produksi semua miniatur, misalnya gitu. Dari yang paling kecil untuk misalnya Hot Wheel, diecast, sampai yang paling besar skala 1/4 itu bisa produksi di sini semua. Kalau divisi secara divisinya painting iya, sculpting, terus elektrikan, keperelektrikan, LED, sound dan lain-lain, engineering juga ada. Kalau yang tadi di sana kan untuk kantorku pribadi, jadi untuk 3D dan lain-lain, buat yang kerjaan kecil-kecil. Kalau untuk produksi di sini, aslinya ada 3 sih, yang satu lagi mudik. Ini kalau job desk-nya random, semua bisa mengerjakan semua. Jadi ini lagi ngerjain ini persoldiran nih, ngerjain listrik. Ada Rizal sama Hendry. Yo, salam. Halo, nama saya Hendry Cahyadi. Di sini saya sebagai painter, dan untuk bagian painter saya ditunjuk Katon karena saya lebih detalis. Nama saya Rizal Taufik. Saya join di sini sejak pertengahan bulan Juli ya. Dan pekerjaan saya yaitu semuanya sih. Kadang-kadang ngecat, nilop, mengamplas, dan yang lainnya. Sebenarnya tuh saya di dunia art itu kurang paham. Cuma saya baru kenal Katon, terus oh ada banyak ilmu nih yang didapat dari Katon. Terus kita kayak ilmu saya tuh ikut berkembang juga ya. Jadi saya tahu action figure, mainan-mainan, pokoknya seni-seni apa aja. Awal mula kenal dari Mas Katon itu saya dari Mas Hendry. Iya, semua dari Katon. Kalau asal ngecat itu nggak bisa semuanya. Cuma dari awal, soalnya kan orang awam sih. Jadi nggak bisa langsung bisa gitu. Dulu itu Mas Hendry pernah ngasih tahu info kalau ada job dari Mas Katon, saya langsung mau dan langsung bisa gabung di sini. Saya suka sama animasi 2D sama 3D. Mas Katon itu kayak pintar sekali membuat 3D modeling di brush gitu kan. Saya jadi tertarik mempelajari sama Mas Katon untuk ya menggali lah ilmu. Jadi harus training dulu sebelum yang lainnya. Yang langsung on project.
Jadi kalau misalnya saya salah tuh Mas Aton tuh nggak marah, jadi langsung kayak benerin gitu loh. Semua yang di sini tuh random semua. Jadi ada anak psikologi, ada anak animasi, tapi malah ngerjain yang lain bukan peranimasian. Ada yang dari pelayaran, ada PKSD juga. Jadi beda-beda semua. Benar-benar diajarin. Jadi kalau pekerjaannya sih random ya. Jadi contoh satu produk kan ada step-stepnya, ada yang bagian pengamplasan, ada pengecatan dan lain-lain. Jadi mereka mengerjakan semua gitu. Jam terbang sih. Semuanya tuh bisa karena jam terbang. Mungkin dilihatnya itu kayak gampang, ternyata susah gitu. Kalau untuk jam kerja dibilang random sih. Jadi semutnya anak-anak ini berangkat jam berapa, balik jam berapa terserah. Kalau dulu pameran cuma sebagai komunitas, belum sebagai maker ya. Jadi ada banyak komunitas mainan kan di Jogja kan, nah itu aku ikut-ikutan juga. Cuma di situ juga ada kerjaan yang masih kecil-kecilan kayak repaint kayak apa itu 4 jam itu pernah. Cuma belum berdiri sendiri sebagai kartun itu belum. Autodidak sama anak-anak Jogja juga tanya-tanya. Nah di grup Facebook juga kan ada grup Indo itu kan, ada tentang custom, terus maker buat patung dan lain-lain gitu. Kalau kendala sejauh ini sih agak susah diimpor barang. Beberapa barang kan impor juga nih dari Cina, dari US. Itu agak susah masuknya di sini. Susah dalam artian satu lamanya, kedua harganya juga lumayan masuknya. Terus mungkin ini sih kendala time management aja sih. Ini lebih ke internal studio. Jadi beberapa pegawai ini lagi belajar juga cara manage per project yang efektif itu kayak apa itu. Yang lebih bisa diimprove besoknya. Untuk produksi emang paling lama kan untuk di prototypingnya. Itu kalau dibilang waktu lama enggaknya, paling lama sempat sampai 3 bulan untuk satu prototyping doang. Jadi dulu waktu belum ada 3D printing, jadi emang 3D kan sendiri. Jadi bolak-balik, namanya 3D printing kan nggak bisa sekali print jadi gitu. Ada proses revisinya, dibenerin apa-apa itu hampir 2 bulan, 3 bulanan itu pengerjaan. Cuma buat satu prototype. Itu paling lama. Untuk konsep, desain dan lain-lain biasanya kan dari klien ada yang dia minta semuanya seperti ini bla bla bla. Kita nurutin itu. Cuma kalau misalnya bilang sebagusmu apa improve-mu yang terbaik dari kalian, ya berarti dari kita. Kelebihan, kelemahan. Kalau untuk mas yang teknologi sekarang ya printing 3D itu. Kelebihan kekurangan pasti ada. Kelebihan kalau aku ngomong dia lebih cepat, sangat lebih cepat. 2 presisi juga. Terus lebih membantu sih istilahnya sih. Kalau minusnya aku ngomong pasti harganya juga beda untuk pricingnya, untuk beli resinnya, untuk perawatannya dan lain-lain. Jatuhnya lebih ke perbandingan mau lebih mahal atau lebih cepat gitu aja sih. Kalau dia misalnya agak santai masih bisa kerjain tangan gitu. Itu lebih jelas budgetnya agak lebih murah katanya. Untuk ngerjainnya tuh ada airbrush, kita pakai airbrush sama kuas manual. Jadi ada kuas yang kecil banget sama kita ada kaca pembesar sih untuk ngecat mata dan lain-lain. Jadi harus stabil sih tangannya. Kalau nggak terbiasa stabil bisa kecoret terus. Kalau untuk revisi sebenarnya nggak ada pembatasan yang saklek gitu berapa kali revisi nggak. Cuma selama revisinya masih masuk akal, aku welcome aja nggak masalah. Masih minor juga itu bagian dari customer service-nya aku gitu. Cuma kalau revisinya misal dari jauh sampai awal banget, nah itu aku kasih fee. Dan itu fee-nya juga nggak ada nilai pastinya berapa itu nggak. Jadi fleksibel, tergantung dia revisinya mulai dari mana gitu. Untuk kendala soal painting yang detalis itu kadang kecoret sih. Untuk kecoretnya kita lebih susah untuk ngapusnya. Kadang harus nimba dengan warna lagi dan itu lebih 2 kali lah kerjanya jadinya, lebih capek. Jadi harus lebih teliti lagi dan hati-hati. Termurah, aduh. Ini tergantung barangnya juga, tergantung barang. Maksudnya ada temen yang kadang suka barangnya patah itu kan, cuma patah ngelem, yaudah kasih kuaci gitu. Termurah gitu maksudnya. Kalau termahal pernah dapat sekitar 30 satu per full set. Jadi sculpting, 3D, printing sampai jadi barang satu.
selama pandemi sih kalau dibilang ngefek nggak ngefek, belum begitu kerasa. Cuma ada potensi, misal ini bukan pandemi, potensinya bisa lebih gede lagi. Contoh kayak Toy Fair, terus ada catering-cateringan, itu juga lumayan membantu pasaran di Indonesia juga sih. Kalau sekarang full kan hampir 100% online semua. Jadi kalau saya pribadi di Indonesia agak kurang bisa menjangkaunya gitu, kurang maksimal istilahnya. Jadi semisal pandemi sudah selesai itu bisa membantu banget sih. Kalau akun-akun online, Facebook tuh Katon Setiawan, belum aku ganti sih. Kalau Instagram Katon Terlihat, gabung Tokopedia sama Katon Terlihat juga. Cuma biasanya kalau yang di Tokopedia, ini kan sekarang kerja sama Dolanan Keren. Jadi produknya lewatnya situ. Kalau produk pribadi masih Instagram sama Facebook. Saya jujur pasar Indo, kalau produkku malah sedikit yang paham malah luar gitu. Kemarin baru dapat 2 supplier dari US sama Thailand juga. Nah itu dia kayak mau nge-cover wholesale-nya gitu. Jadi dari Facebook itu malah ramainya di situ. Gitu. Kalau yang PO dua-duanya jalan. Jadi dari Dolanan Keren jalan, dari aku sendiri juga jalan. Itu aku statusnya kan timnya Dolanan Keren. Jadi kalau sana ada timeline schedule per produk, aku ngikut sana juga. Istilahnya bagian kantorannya tuh aku dekat Dolanan Keren. Kalau yang di individual, yang ini independennya di Katon Terlihat gitu. Kalau sama label kan ada yang ini istilahnya tuh nge-leader, nah istilah gitu. Jadi dia si Bayu Arafat nih, shout out Bayu Arafat. dia ngasih ke anak-anak, ini ada project ini nih, dia kasihin terus di share di anak-anak, nih siapa yang mau ngerjain, ada briefingnya juga. Nanti kita tinggal siapa yang mau ngerjain, di feedback nanti laporan sama pak bosnya itu. Kalau sistem pembayaran biasanya kan untuk barang yang pre-order ya, itu deposit dulu. Depositnya macam-macam, ada yang 50%, ada yang 40%, tergantung aku announce-nya berapa persen gitu. Setelah dia deposit, proses pekerjaan mulai dilakukan kan gitu kan. Barang udah siap kirim, sana pelunasan plus sama ongkirnya juga. Baru sini ngirim gitu. Kita announce akan buka pre-order, terus dibuka linknya. Ya, kalau yang lokal Dolanan Keren kan lewatnya Tokopedia, shout out Tokopedia, iklan gitu. Lewat Tokopedia, deposit dari situ, DP juga, proses pengerjaan mulai, kalau udah siap kirim, kita bikin kayak form lagi, tinggal pembayaran di situ, modelnya gitu. Kalau produk PO biasanya sih sekitar 3 bulan, itu paling cepat itu kayaknya. Ada yang sampai 4 bulan, 5 bulan, soalnya kuantitasnya juga lumayan gitu kan. Paling sedikit aku PO kan 20 pieces, itu sekitar 3 bulan. Itu juga makanya agak lama, dia kan paralel gitu, jadi dalam 3 bulan itu ngerjain beberapa produk juga. Nggak cuma satu produk ini, sekarang lagi kalau nggak salah, kalau nggak 3, 4, aku lupa. Pakai pos, IMS service gitu. Macam-macam sih, jadi ada IMS, ada yang RLN apa lupa aku namanya. FedEx juga ada, jadi bebas sana mau milih apa. Nah biasanya kan aku kasihin oke, mau apa, biasanya ada ini bla bla bla, tinggal dipilih aja. Afrika udah dapat, Afrika Selatan. Terus ini ada satu negara aku lupa, Siprus kalau nggak salah, negara ditulis ya di note. Itu aku juga kaget sih, dari Instagram dia tanya-tanya barang, terus aku tanya kan dari mana ini, kirimnya kemana gitu kan. Siprus, bingung nih, nggak kelihatan kan di mana, aku kira kota, ternyata ada negara. Sekitaran Bahrain kok nggak tahu, itu lumayan jauh. Yang berkesan juga ya. Yang lagi ongoing juga sih ini The Hunter. The Hunter tuh satu karakter Star Wars, itu bikin juga. Ini udah ke batch kedua lagi produksi. Berkesannya tuh karena antusias customer dari seluruh dunia tuh gila banget. Segila itu ternyata. Terus gitu. Sukanya, kalau dalam bidang pekerjaan ini sukanya ya suka semua sih. Jadi mau nggak mau emang harus suka. Jadi konsekuen, kalau udah berani terjun di dunia ini, di pekerjaan ini harus suka juga. Dan juga dari awalnya kan kolektor, suka mainan. Ya, jadi nggak kayak melakukan sesuatu tapi bayar, fun banget. Yang suka tuh di sini tuh banyak hiburan ya, kayak orang-orangnya lucu gitu kan. Dan banyak pengalaman di sini, banyak kayaknya menambah saudara lah. Dan kalau dukanya kayaknya
nggak ada sih menurut saya. Ya semoga aja proyeknya cepet lah, biar cepet gajian, cepet cair lah. Harapan saya untuk studio Katon terlihat, semoga banyak proyek aja lah ya. Soalnya kalau ya kita kadang kerepotan juga sih, walaupun udah dibantu, cuma deadline-nya kita tuh kadang gara-gara mungkin salah pengerjaan, ada komplain dan lain-lain, jadi kita kerja 2 kali, yang kerjaannya harusnya tepat waktu mungkin agak keundur juga. Suka dukanya di situ, jadi kita kerap 2 kali kerja itu sebenarnya. Harapan studio Katon ini semoga studio ini semakin lebih maju, lebih luas dan lebih terkenal di luar negeri. Harapan kalau untuk studioku pribadi, pengen kalau bisa sih makin besar sih. Jadi ngerangkul semua, makin banyak pegawai, makin banyak orang. Ini kayak visi humanis ya, wey. Senang aja kalau bisa mempekerjakan orang, ngasih orang pekerjaan, terus bisa makan bareng, bisa apa. Itu kayak warm banget, hangat banget. Intinya gitu. Terus kalau untuk The Action Figure sendiri sih, visiku, kayak pandanganku ke depan sih, kayaknya nggak bakal mati deh. Soalnya dari dulu, kapan sih orang nggak suka mainan? Dari umur anak kecil sama orang besar. Cuma ya biar orang Indo makin terbuka aja sih. Nah, intinya gitu. Belilah mainan dari Mas Katon. Terus berkarya dan pantang menyerah. Anak indie. Marah-marah.